Jaya di Kabupaten Jambi, 12 akuntansi ingin mengoperasikan aplikasi Mayot dari UB Abadi. Saya Rio. Saya Maria. Saya Julia. Saya Shenita. Saya Jaka. Saya Michael. Saya Esti. Saya Diva. Saya Emi. Saya Tirta. Saya Putra. Saya Obi. Saya Rafa. Saya Puja. Saya Nadila. Saya Miranti. Saya Siti. Saya Najib. Pertama kita buka open, lalu kita simpan di data D filenya. Tulis nama filenya sesuai yang kalian mau dan klik simpan dan yes. Pilih yang kedua, lalu isi data perusahaannya. Pertama kita isi nama perusahaan, yaitu UD Abadi, karena di soal tidak ada ABN, jadi ABN-nya kita skip, dan langsung kita lanjut ke alamat, yaitu Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Lanjut ke phone number, yaitu 021 420 0117. Dan lanjut lagi ke nomor faksimili 021 420 0117. Terakhir, alamat email atau email address abadi12@gmail.com. Lalu kita klik next dan atur tanggal, periode, dan bulan. Pertama pada tahun periode 12. Yang kedua kita pilih bulan Desember, yang ketiga bulan Desember, dan yang terakhir tahun 2022. Lalu next. Lalu kita cek kembali apakah datanya sudah benar. Jika sudah, kita pilih change untuk menyimpan filenya di data yang ada di komputer. Lalu klik OK atau simpan dan kita next. Baru kita pilih comment center dan ya, itulah data perusahaan yang akan kita isi. Untuk memasukkan daftar akun, kita tap menu akun lalu masuk ke akun list. Pertama kita akan memasukkan akun untuk kategori aset. Untuk membuat subjudul akun current asset, kita pilih new. Buat akun judul, kita pilih header. Akun numbernya 1000. Subjudul pertama current asset. Klik 2 kali. Akun numbernya 1000. Akunnya cash in bank. Lalu klik OK. Kita klik panah. Kemudian akun numbernya 1200.
Kemudian akunnya petty cash. Kita klik OK. Kita klik panah. Akun numbernya 1300. Akunnya akun receivable. Kita klik panah. Akun numbernya 1400. Akunnya allowance for double full debt. Klik panah. Akun numbernya 1500. Akunnya merchandise inventory. Kita klik new. Akun numbernya 1600. Untuk akunnya store supply. Klik new. Akun numbernya 1700. Akunnya private insurance. Kita klik new. Akun numbernya 1800. Akunnya private rent. Klik OK. Klik new. Akun numbernya 2100. Akunnya equipment at cost. Klik new. Akun numbernya 2110. Akunnya equipment account debt. Klik OK. Begitulah cara memasukkan akun-akun tersebut. Berikut saya akan menyebutkan akun-akun yang akan dimasukkan ke kategori masing-masing. Untuk judul akun current liabilities, akun number 1100, nama akun payable, akun number 1200, nama akun expense payable, akun number 1300, nama akun income tax payable, number akun 1400, nama akun PPN payable, number akun 1500, nama akun PPN income, number akun 1600, nama akun PPN income, untuk judul akun long term liabilities, number akun 2100, nama akun Bank Mandiri Loan. Untuk judul akun equity, nomor akun 1100, nama akun Dadang Capital, nomor akun 1200, nama akun Dadang Drawing, nomor akun 1300, nama akun Income Summary. Untuk judul akun revenues, nomor akun 1100, nama akun sales, nomor akun 1200, nama akun sales retur, nomor akun 1300, nama akun freight collected. Untuk akun cost of goods sold, nomor akun 1100, nama akun cost of goods sold, nomor akun 1200, nama akun freight paid. Untuk judul akun operating expenses, nomor akun 1000, nama akun advertising expense, nomor akun 1100, telepon, internet, and electricity expenses, nomor akun 1200, nama akun store supplies expenses,
nomor akun 1300, nama akun bad debt expenses, nomor akun 1400, nama akun depreciation expenses, nomor akun 1500, nama akun insurance expense, nomor akun 1600, nama akun rent expense, nomor akun 1700, nama akun wages and salaries, nomor akun 1800, nama akun other operating expense. Untuk judul akun other revenues and gains, nomor akun 1100, nama akun interest revenue. Untuk judul yang terakhir yaitu other expenses and losses, nomor akun 1100, nama akun interest expense, nomor akun 1200, nama akun bank service charge, nomor akun 1300, nama akun income tax expense. Untuk menginput saldo awal, kita perlu ke setup balance akun opening balance. Kita mulai dari cash in bank, kita masukkan 828.500.000 rupiah. Menginput jangan pakai titik atau pakai koma, normal saja. Untuk allowance, karena dia ada di sisi kredit, maka kita memasukkannya harus menggunakan tanda min. Untuk equipment akun debt sama seperti allowance, menggunakan tanda min dulu. Akun liability, saldo normalnya adalah di kredit. Jika ada saldo yang di debit, maka itu adalah termasuk akun kontra. Akun kontra harus dikreditkan, maka yang dikredit dijadikan debit. Saldo equity normalnya di kredit. Jika ada saldo di debit, maka dia termasuk akun kontra. Cara memasukkannya sama seperti allowance, menggunakan tanda min. Di akun 3 ada satu yang di debit, yaitu dadang kapital. Berarti kita harus memasukkan dia menggunakan tanda min. Kita hanya perlu memasukkan saldo-saldonya sampai nanti dia balance, munculnya angka 00. Karena ini belum balance, karena ada kesalahan, salah ketik angka, maka kita cari lalu kita benarkan. Jika sudah balance, klik OK. Kita masuk ke menu list, lalu text code, kita hapus yang tidak terpakai. Kita tinggalkan saja, yaitu pajak NT dan GST, sisanya kita hapus. Klik kanan panah mouse lalu delete. Jangan lupa kita tinggalkan GST dan NT. Untuk GST kita ganti itu untuk menjadi PPN nya. Kita klik panahnya atau edit. Itu teks kodenya yaitu PPN. Kita ketik PPN. Dan itu deskripsinya, itu arti dari PPN itu pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya kita ganti menjadi 11%.
Dan untuk ulang akunnya itu kita ganti menjadi PPN outcome, lalu yang di bawahnya itu kita jadi income, PPN income, lalu kita klik OK. Lalu kalau sudah kita pencet close, lalu kita masuk ke card file, card list, lalu kita pencet di customer, new, name-nya itu namanya toko pojok, lalu di bawahnya tuh card ID-nya itu C001, lalu alamatnya yaitu kita ketik Jalan Gunung Tidar 10 Jakarta. Di bawahnya city yaitu kotanya itu kota Jakarta. Untuk statnya yaitu DKI Jakarta. Kita ketik DKI Jakarta. Dan country-nya itu negara Indonesia. Kita ketik Indonesia. Lalu kita masukkan nomor teleponnya yaitu 021-623-2325. Lalu kalau sudah kita pencet OK, lalu kita pencet lagi new. Sama seperti tadi, kita masukkan namanya yaitu toko 7. Card ID-nya yaitu C002. Alamatnya Jalan Sultan Agung 36 Jakarta. Lalu kotanya yaitu Jakarta. Statnya DKI Jakarta. Itu sama, kita ketik namanya toko raya. Card ID-nya C003. Alamatnya Jalan Rawa Bening 35 Jakarta. Kotanya yaitu Jakarta, kota Jakarta. Statenya DKI Jakarta. Negaranya kita ketik Indonesia. Untuk nomor teleponnya yaitu 021-621-6768. Kita new lagi, yaitu kita ketik toko Elita. Card ID-nya C004. Alamatnya Jalan Ujung Timur 55 Jakarta. Kotanya yaitu kota Jakarta ya. Statnya DKI Jakarta lagi. Dan negaranya Indonesia. Kita ketik Indonesia. Nomor teleponnya yaitu 021-6222-5445. Oke, kita klik OK. Dan kita kalau itu 6222-5445. Oke, kita klik OK. Dan kita kalau sudah, kita masuk lagi ke card list. Kita pindah ke menu supplier.
itu kita new sama seperti tadi, cuman kita ini di daftar supplier ya. Kita ketik namanya itu PT Gunung Kawi. PT Gunung Kawi. Kita enter. Card ID-nya itu ya itu S001. Alamatnya itu Jalan Palmerah nomor 100 Jakarta. Kotanya yaitu Jakarta lagi. Untuk statenya yaitu DKI Jakarta ya. Kita ketik DKI Jakarta. Dan country-nya atau negara itu Indonesia. Nomor teleponnya kita isi yaitu 021 630 8784. Kita new lagi, itu kita ketik PT Bromo Asri lagi. Kita new lagi, itu kita ketik PT Bromo Asri lagi. PT Bromo Asri. Untuk card ID-nya yaitu S002. Alamatnya yaitu Jalan Kalinyamat. Jalan Kalinyamat. Nomor 125 Jakarta. Kotanya Jakarta. Dan statenya itu DKI Jakarta. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya kita isi yaitu 021 380 4578. Lalu kita klik new lagi. Untuk yang terakhir yaitu PT Jaya Putra. Klik ketik PT Jaya Putra. Kita enter. Lalu card ID-nya yaitu S003. Alamatnya yaitu Jalan Gudang Timur 178 Jakarta. Kotanya itu Jakarta, kota Jakarta ya. Statenya itu DKI Jakarta lagi. Untuk country-nya itu Indonesia. Dan kita isi nomor teleponnya itu 021 630 4190. Oke, sudah terisi semua, kita klik OK. Masuk ke menu setup, lalu ke balance, lalu ke customer. Karena piutang berhubungan dengan customer, kita akan masuk daftar saldo piutang atas nama toko pojok. Di toko pojok, lalu pilih ada sel, lalu enter. Lalu isi invoice-nya, nomor faktur terjadinya piutang yaitu F11 atau 14. Tanggal terjadinya adalah tanggal 25 bulan 9 2022. Langsung kita masukkan jumlahnya yaitu 99.900. Untuk teks kodenya, karena ini adalah sudah termasuk pajak, maka ini kita pilih yang inti. Kalau sudah, kita record. Yang kedua, kita masuk ke toko 7, klik toko 7, lalu pilih ADD Cell, lalu enter, lalu isi invoice-nya, nomor faktur terjadinya piutang yaitu F11-23, tanggal terjadinya adalah tanggal 29 bulan 11 2022,
Langsung kita masukkan jumlahnya, yaitu 88.800.000. Untuk tag kodenya kita ganti NT. Kalau sudah, kita record. Yang ketiga, kita masuk ke toko raya, klik toko raya, lalu pilih ADD cell, lalu enter, lalu isi invoice-nya, nomor faktur terjadinya piutang yaitu F11-25, tanggal terjadinya adalah tanggal 23 bulan 11 2022. Langsung kita masukkan jumlahnya yaitu 77.700.000. Untuk tag kodenya kita ganti NT, kalau sudah kita record. Yang keempat, kita masuk ke toko Elita, klik toko Elita, lalu pilih ADD cell, lalu enter, lalu isi invoice nomor faktur terjadinya piutang yaitu F11-32. Tanggal terjadinya adalah tanggal 27 bulan 11 2022. Setelah itu kita masukkan jumlahnya yaitu 99.900.000. Untuk tag kodenya kita ganti NT. Kalau sudah selesai kita record. Setelah kita sudah masukkan daftar saldo piutang dagang semuanya, lalu kita klik open. Kemudian kita masuk ke persediaan barang yang pertama, masuk ke menu setup, lalu balance. Kalau hutang berarti kita masuk ke supplier balance. Masukkan data pertama utang kita kepada PT Gunung Kawi, ADD Purkas, enter. Untuk PO-nya nomor faktur terjadinya piutang yaitu F105. Tanggal terjadinya hutang yaitu 23 bulan 11 2022. Nilai hutangnya berjumlah 88.800.000. Untuk tag kode kita pastikan NT. Kalau sudah kita record. Yang kedua, kita masuk ke hutang kita yang kedua yaitu PT Bromo Asri. Setelah itu kita ada di Purkas, lalu enter. Untuk PO-nya nomor faktur terjadinya piutang yaitu F389. Tanggal terjadinya hutang yaitu tanggal 20 bulan 11 2022. Nilai jumlah hutangnya yaitu 99.900.000. Untuk tag kodenya kita pastikan NT. Kalau sudah selesai kita record. Yang ketiga, kita masuk ke PT Jayapura. Lalu klik ADD Purkas. Setelah itu enter. Untuk PO-nya nomor faktur terjadinya piutang yaitu F546. Tanggal terjadinya hutang yaitu 28 bulan 11 2022. Nilai hutangnya berjumlah 99.900.000. Untuk tag kodenya kita pastikan NT. Kalau sudah selesai kita record. Jika sudah selesai kita klik open. Kita masuk inventory, lalu item list. Karena masih belum ada daftar barang, kita buat dulu, kita pilih new. Lalu kita isi item numbernya, masukkan kode yaitu P1125 spasi C. Lalu enter, baru namanya kita masukkan yaitu kulkas Panasonic. Lalu kemudian ketiganya kita checklist semua. Untuk iBill kita link ke cost of goods sold, iSell kita link ke sales, iInventory kita link ke merchandise inventory. Setelah itu kita ketik off, lalu ignore all. Setelah membuat data barang kita masuk ke buying detail. Pastikan bahwa buying unit kita buat satuannya unit. Untuk tag kodenya kita masukkan ke PPN. Lalu kita klik off, ignore all. Setelah membuat data barang kita masuk ke selling unit. Pastikan bahwa selling unit kita buat satuannya unit. Untuk tag kodenya kita masuk ke PPN. Setelah itu klik off, lalu ignore all. Setelah itu kita klik new, lalu kita tambahkan item numbernya dengan kode P2150 spasi C. Lalu enter, baru namanya kita masukkan yaitu kulkas Toshiba. Lalu kemudian ketiganya kita checklist semua. Untuk iBill kita link ke cost of goods sold, iSell kita link ke sales, iInventory kita link ke merchandise inventory.
Lalu ketik OK, ignore all, setelah itu kita klik close. Selanjutnya kita akan masukkan untuk nilai atau jumlah barang serta nilai persediaannya. Kita masuk ke account inventory. Setelah itu kita masukkan jumlahnya. Di sini untuk kulkas Panasonic jumlah persediaannya 70. Kita masukkan ke kolom. Lalu untuk selanjutnya untuk kulkas Toshiba kita masukkan jumlahnya 30. Lalu kita klik adjust inventory, default adjust account-nya kita gunakan akun merchandise inventory. Lalu kita masuk ke continue, masuk ke opening balance. Di sini untuk datanya karena ini saldo awal kita buat tanggalnya itu 1 bulan 12 2022. Untuk memonya kita buat saldo persediaan barang. Lalu kita masukkan harga pokok per unit di kolom unit cost. Untuk yang 70 harganya 4.500.000. Lalu yang kedua harga pokoknya kita masukkan 3.500.000. Kalau sudah kita record. Pilih purchase, klik enter purchase. Untuk pertama pilih PT Gunung Kawi, klik PT Gunung Kawi, use supplier, klik tag inklusif, lalu isi sesuai kode pembelian. Tuliskan jumlah item yang akan dibeli. Klik item number. Pilih kulkas Panasonic. Lalu price, isi sesuai harga per piecesnya. Lalu bawahnya dilakukan seperti yang tadi. Tulis jumlah item, lalu pilih kode barang, tuliskan harga per itemnya, enter, lalu ganti freight-nya menjadi 1 juta. Terakhir klik no. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 2. Pertama-tama kita pilih banking, terus spend money. Karena ini kas kecil, akunnya kita buat petty cash. Kemudian kita masukin nomornya F12-1. Terus kita masukin tanggalnya yang tertera di dokumen, tanggal 4 bulan 12 tahun 2022. Setelah itu kita masukin jumlahnya senilai Rp700.000. Setelah itu kita masuk ke memo, kita masukin keterangannya yang tertera di dokumen, yaitu pembelian perlengkapan kantor. Kemudian untuk pembelian perlengkapan kantor memakai akun Star Supplies. Otomatis jumlah akan masuk secara otomatis. Lalu kita pilih record. Kita akan membuat transaksi pembelian kredit, yaitu dengan purchase, enter purchase.
Surplusnya kita isi dengan nama PT Bromo Asri. Setelah itu purchase-nya kita isi dengan nomor 217, tanggalnya 5 Desember 2022. Setelah itu kita membeli 25 unit tab dan kita pilih kulkas Toshiba. Harganya 4.500.000. Setelah itu kita mengisi lagi pembelian 20 unit tab dan kita pilih kulkas Panasonic. Harganya 3.500.000. Setelah itu tidak ada angkutan pembelian, semua pas. Kita record Ingoner all, no, cancel, dan selesai. Kita masuk ke dokumen nomor 4, ada faktur kembali kita membeli kepada PT Jaya Putra. Masuk purchase, klik enter purchase. Untuk supplier pilih Jaya Putra. Lalu masukkan bukti, nomor bukti 324. Tanggal pembelian tanggal 8 Desember 2022. Lalu masukkan item pembelian. Dibeli 15 unit tab. Setelah kita tab, klik kulkas Panasonic. Lalu tab lagi, masukkan harga 4.500.000. Untuk kulkas Toshiba 10 unit tab, klik kulkas Toshiba tab, masukkan harganya 3.500.000. Jika semua unit sudah dimasukkan, kemudian di dokumen ada bahan angkut 1.250.000 untuk private. Jadi kita masukkan private-nya sebesar 1.250.000. Jadi totalnya 115.025.000. Setelah itu kita klik record. Jadi begitulah penyelesaian dokumen transaksi 4. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kita akan mengentri dokumen transaksi 5. Tap menu purchase, enter purchase, lalu suppliernya kita ubah menjadi Jaya Putra. Lalu kita masuk ke nomor retur yaitu NKasa Trip 1. Tanggal transaksi tanggal 10 Desember 2022. Kita masukkan nilai returnya. Yang membedakan pemasukan nilai pembelian dan nilai retur. Di sini ada satu barang yang diretur, yakni kulkas Panasonic. Cara memasukkannya yakni kita menggunakan tanda min. Lalu kita tap untuk jenis barang kulkas Panasonic. Harga retur yang dikembalikan adalah 4.500.000. Berarti retur yang dikembalikan atau unit yang dikembalikan itu 1, teman-teman. Lalu yang kedua, itu dikembalikan 2 unit kulkas Toshiba. Min 2, kita tap, lalu kita klik kulkas Toshiba, tap lagi, kemudian
isi 3.500.000, lalu kita tap ke bawah. Jika sudah, di sini kita bisa record, lalu kita masuk ke register. Lalu kita masuk di sini, kita buat dulu tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Mohon maaf teman-teman, di sini kita ada kekeliruan membuat bulan, jadi kita ubah terlebih dahulu. Kita masuk ke return and credit. Kita klik di sini. Lalu apply to purchase. Kita masukkan di sini. Nomornya adalah NK strip 1 tanggal 10 Desember 2022. Yang kita kembalikan adalah yang transaksi tanggal 8. Kita tap, maka di situ hasilnya akan keluar. Untuk kliknya, kita klik di kolom amount applied. Jika sudah, kita record, dan itu sudah ada retur pembelian. Apabila ada penjualan secara kredit, maka pencatatan ayatnya ke dalam akun sales. Enter sales. Kemudian klik layout, pilih item, klik OK. Jika sudah, lanjut ke customer. Kita menjual ke toko pojok. Pilih toko pojok, use account. Kemudian, masukkan nomor fakturnya adalah F12 strip 1. Tanggal penjualannya 11 Desember 2022. Masukkan jumlah penjualan di kolom SIP. Kita jual 15 unit. Lalu kita klik untuk kulkas Panasonic. Lalu use account dengan harga penjualan 6.500.000. Lalu yang kedua kita jual 10 unit. Kita klik untuk kulkas Toshiba. Lalu use account dengan harga penjualan 5.500.000. Lalu di sini ada beban angkut penjualan Frecolet 1.500.000. Maaf, di sini ada kesalahan pada angkanya, jadi tidak balance. Jangan lupa teks inklusifnya, checklistnya kita hilangkan. Kemudian PPN-nya diganti sama NT, klik use account. Baru total semuanya sama seperti dokumen. Jika sudah, record. Kita klik continue, pilih toko 7. Lalu kita isi nomor fakturnya dengan F12 strip 2. Lalu setelah itu kita isi tanggalnya tanggal 12 Desember 2022. Lalu kita klik jumlah penjualanan dengan jumlah 25. Lalu kita isi item numbernya dengan P1125C atau kulkas Panasonic, dan penjualan yang kedua dengan jumlah 20 unit, item numbernya P2150C, kulkas Toshiba.
Setelah itu kita isi price-nya dengan jumlah 6.500.000, lalu price kulkas Toshiba 5.500.000. Di situ PPN-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita isi free college-nya dengan jumlah 2.250.000. Lalu PPN kita ganti dengan NT. Lalu setelah itu kita record. Oke, nomor 8 kita masuk ke banking, spend money, pay from account kita ganti petty cash. Terus masukkan nomornya V12 strip 2. Setelah kita masukkan nomornya, kita masukkan tanggalnya, tanggal 14 Desember 2022. 14 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan 600.000. Oke, keterangannya kita taruh di kolom memo sesuai dengan yang di dokumen. Oke, setelah kita masukkan, lalu akun yang kita gunakan untuk perlengkapan kantor, kita gunakan store supplies. Store supplies. Setelah itu dia akan muncul sendiri kalau sudah kita record. Oke, kita masuk ke dokumen 9, kita klik banking, spend money, pay from account-nya kita gunakan cash in bank. Setelah itu kita masukkan nomornya sesuai dengan yang di dokumen, yaitu BKK 12 strip 1. Tanggalnya masih sama seperti dokumen 8, 14 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan yaitu 2.500.000. Setelah itu memonya pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Bulan November 2022. Setelah itu akunnya kita menggunakan akun expense payable karena ini adalah salah satu hutang biaya. Nah, setelah kita masukkan, kalau sudah bisa kita record. Pertama kita masukkan toko raya, terus use customer kita isi invoice-nya, lalu shipnya kita isi 10, terus P1 enter, terus kita pergi ke price-nya 3.500.000, terus enter, terus ship lagi, terus 10 enter, P2 5.500.000, enter, kita isi print-nya 1 juta, terus PPN-nya kita ganti dengan NT, use custom,
record, ignore all, cancel. Asik. Pertama, customer kita isi toko Elita. Lanjut ke invoice, kita isi F12-4. Ship kita isi 15. Lanjut ke item number P1, enter. Price kita isi 6.500.000, enter. Lanjut 15, enter. Item number P2, enter. Lanjut ke price 5.500.000, enter. Oke, kita lanjut ke freight kita isi 2 juta. PPN kita ganti NT. Lalu kita klik record, inner all. Oke, close. Sekian, terima kasih. Dokumen nomor 12 di sini ada nota kredit, retur penjualan. Jika ada retur penjualan, caranya sales, enter sales. Ini customernya toko Elita. Kita masukkan nomornya, NK-1. Udah, kita lanjut tanggal retur 18 bulan 12 2022. Jumlah returnya di sini 2 unit atau min 2. Kita tap. Kulkas Panasonic. Udah, terus klik dengan price 6.500.000. Lalu kita lanjut yang kedua, min 2 untuk kulkas Toshiba dengan price 5.500.000, enter. Oke, jadi subtotalnya 24 juta. PPN-nya 2.640.000. Sebelum kita record, kita harus mengubah link akun penjualan menjadi retur penjualan. Klik panah kulkas Panasonic. Ini yang diganti sales menjadi sales retur. Oke, ignore. Lalu kulkas Toshiba seperti yang tadi, retur sales. Oke, ignore all. Setelah itu kita record. Setelah di record, kita masuk ke register, masuk ke return and credit. Di sini sudah ada data retur toko Elita. Kita klik apply to sell, lalu masukkan nomor NK-1, tanggal 18 bulan 12 2022.
Di sini kita menerima pengembalian dari transaksi tanggal 17. Kita cari transaksi tanggal 17. Ini baris kedua. Kita klik di kolom amount applied. Lalu kita klik record. Close. Belum melanjutkan transaksi berikutnya, kita harus ganti link akun tadi. Masuk ke inventory, item list, klik kulkas Panasonic, ganti menjadi sales. Oke, ignore all. Kemudian yang kulkas Toshiba juga diganti menjadi sales. Oke, ignore all. Kemudian kita close. Transaksi 13, masuk ke sales, pilih receive payments. Depositnya cash in bank, customernya kita pilih toko pojok, lalu klik use customer. Masukkan nomornya yaitu BKM 12-1. Lalu kemudian kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 15 Desember 2022. Kita masukkan ke amount receive 190 juta rupiah. Kemudian enter. Pelunasan atau cicilan bisa kita catat. Yang pertama, kita terima 99 juta rupiah, terus di bawahnya 90 juta 100 ribu rupiah. Lalu balance, setelah itu kita klik record. Setelah mengklik company name, kemudian kita atur dulu nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya Toko Seven. Kemudian kita atur dulu nomornya. BKM 12-2. Kemudian kita atur tanggal sesuai di kartu pembuktian. Lalu isi amount receive 350 juta. Kemudian kita klik jumlah dan di situ akan muncul jumlahnya. Setelah dikira benar, kemudian kita klik record. Selesai. Pertama kita buka sales, lalu receive payment. Setelah itu kita akun di atasnya jangan kita ubah lagi, itu emang cash in bank. Lalu kita pilih customer dan pilih toko raya, use customer. Setelah itu kita isi nomornya. BKM 12-3. Lalu kita ganti tanggalnya, itu tanggal 20 bulan 12 2022. Lalu kita pilih amount receive yaitu 190 juta. Lalu klik amount applied di kolom pertama dan selanjutnya di kolom kedua. Dan karena tidak ada fractures, lanjut aja kita enter. Dan hasil akhirnya 190 juta. Lalu record. Dari toko Elita kita klik sales receive payment. Customernya toko Elita.
Kemudian kita masukkan BKM 124. Kemudian tanggalnya tanggal 20 bulan 12 2022. Kemudian akun receivable-nya 175.160.000. Kemudian kita klik amount applied. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita record dan selesai. Pertama-tama kita klik banking, spend money, lalu kita ubah pay from account-nya menjadi cash in bank. Ubah channelnya menjadi BKK 12-2. Lalu selanjutnya kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 21 Desember 2022. Lalu kita isi amount-nya 5.900.000. Selanjutnya kita isi memonya, jangan lupa. Pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Di sini akunnya kita pakai expense payable. Lalu klik record. Kita klik banking, masuk ke spend money, lalu pay from account-nya kita ganti jadi cash in bank, lalu as account kita ganti cek window-nya menjadi BKK 12/3. Lalu tanggalnya sudah kita ganti, amount-nya yaitu nominalnya seharga 164 juta. Lalu memonya yaitu pembayaran pokok pinjaman. Kita ketik di situ pembayaran pokok pinjaman. Lalu di bawahnya kita cari kita ketik 2/2/100, yaitu Bank Mandiri Loan. Lalu kita use account. Di bawahnya kita cari yaitu 9/100, yaitu interest expense. Lalu kita use account, ketik nominalnya yaitu 14 juta. Di atasnya kita ganti menjadi 150 juta. Lalu kalau sudah, kita record. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Close. Jika membayar hutang dagang, maka kita masuk ke Purchase, masuk ke Pay Bills. Di sini kita membayar hutang dagang itu kepada Gunung Kawi. Supayanya kita klik Gunung Kawi, kita masukkan nomor buktinya yaitu BKK 12/4. Tanggal transaksi tanggal 24 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan untuk bayar hutang tersebut yaitu 200 juta rupiah. Di sini untuk membayar hutang dagang tanggal 23 berarti klik di sini. Sisanya untuk bayar utang tanggal 2 Desember. Kalau sudah, kita record.
pilih purchase, lalu klik pay bills, pilih PT Bromo Asri, lalu isi supplier, ganti nomornya dengan nomor BKK 12-5, lalu ganti tanggalnya, tuliskan jumlah angka, klik amount update, lalu record. Untuk mengisi jurnal penyesuaian, kita buka record akun, lalu kita isi general numbernya BM 12-1, lalu tanggal dan keterangannya atau memonya yaitu data penyesuaian akhir periode. Nah, setelah itu baru kita isi tanggal. Nah, kita pilih nomor refnya yaitu 11600, yaitu Star Supplies, lalu kita isi di debit Rp1.325.000, yang keduanya refnya 600, 100, 200. Nah, yaitu Store Supplies Expenses, terus di kredit 1.325.000. Lalu di bawahnya Repaint Expense dengan nomor ref 61600, 1 juta di debit, dan Prepaid Rent nomor refnya 11800, 1 juta di kredit. Lalu 61500 Insurance Expense 1.250.000, dan di bawahnya lagi Prepaid Insurance dengan nomor ref 1.700, Rp1.250.000 di kredit. Lalu kita pilih lagi 1.400 yaitu allowance double fund debt, di debit 6.650.000 dan di kredit 6.650.000. Nah, itu 6.300 bad debts expense 6.650.000 di kredit. Lalu setelah itu semua selesai, kita record dan close. Akan mengerjakan record jurnal, lalu kita klik record jurnal. Setelah itu kita klik nomor dengan nomor BM 12-2, lalu tanggalnya 31 Desember 2022. Setelah itu kita isi memo, yaitu isinya adalah penyusutan aset dan beban gaji. Selanjutnya kita akan mengisi keterangan, dan keterangannya adalah kita isi terlebih dahulu, yaitu kodenya. Kode keterangannya adalah 6-1400 dengan keterangan depreciation expense. Setelah itu kita klik, kita pilih depreciation expense, lalu kita user. Setelah itu kita debit. Di debit kita akan menambahkan nominal, yaitu nominalnya Rp700.000, dan kita akan pindah ke nomor kode yang kedua dengan nomor kode 1-2110, dan keterangannya adalah equipment account debt, dan kita tulis di kredit. Ya, nominalnya adalah sama saja seperti di depreciation. Lalu kita akan menambahkan
kode yang ketiga dengan kode 6700 dengan nama akun Wages and Salary. Kita tulis di debit 3.550.000. Lalu kita pindah ke kode yang keempat yaitu 21200 dengan nama akun Equipment Payable dengan nominal di kredit yaitu 3.550.000. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke keterangan 23. Di sini seperti tadi kita akan isi nomor kode yaitu BM12-3 dan tanggalnya masih sama dengan 31 Desember 2022. Lalu memonya adalah penutupan PPN dan perhitungan PPh. Lalu kita akan pindah ke kode yang nomor 1 yaitu dengan nomor kode 2/1500 dengan keterangan PPN outcome. Lalu kita akan mengisi nominalnya di debit dengan nominal 81.610.000. Lalu kita akan pindah ke kode yang kedua dengan nomor kode 21600. Keterangannya adalah PPN income. Lalu nominalnya adalah 48.670. Lalu kita akan pindah ke kode yang ketiga dengan nomor kode yaitu 2/1400 dan keterangannya adalah PPN payable. Nominalnya kita tulis dengan 32.850 di kredit. Lalu kita akan pindah ke nomor akun yang keempat yaitu 9/1300. Lalu keterangannya adalah income tax payable. Di sini kita akan tulis nominalnya di debit yaitu 6.308.750 dan kita akan pindah ke. Sekian video penjelasan dari kami, saya akhiri. Terima kasih.